Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang warga di Manokwari ditembak orang tak dikenal. Polisi Pamong Praja bongkar ratusan lapak pedagang yang berjualan di badan jalan. Peduli korban gempa Cianjur, warga di Teluk Bintuni galang donasi. Musibah gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat Senin lalu menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Pertolongan hingga saat ini masih dilakukan tim SAR dibantu TNI Polri karena kemungkinan masih ada korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Musibah ini mengetuk hati warga Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Mereka menggalang dana untuk membantu para korban yang luka maupun kehilangan sanak dan anggota keluarga. Warga membuka kotak sumbangan di sejumlah ruas jalan agar pengguna jalan yang melintas mau menyisihkan uangnya untuk membantu para korban. Koordinator aksi penggalangan dana bagi korban gempa bumi Cianjur, Erwin Bedu Nawawi, mengatakan dana yang terkumpul akan segera dikirim ke lokasi bencana untuk membantu meringankan beban para korban. Yaitu penggalangan dana untuk donasi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kami dari sini ada beberapa gabungan, yaitu dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan juga Pakuwojo dari Pulau Jawa, kemudian dari Paguyuban Sunda juga ada, kemudian ada beberapa komunitas motor juga ada. Ini kepedulian dari semua kita warga masyarakat terkait dengan gempa yang terjadi di Cianjur. Ini bagian juga daripada kita punya simpati secara kemanusiaan, dan mudah-mudahan sedikit donasi yang kita bisa bantukan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur, Jawa Barat. Baik, rencana kita langsung dengan keluarga Sunda yang ada di lokasi gempa, distribusi langsung ke sasaran. Kegiatan ini akan berlangsung dari kapan sampai kapan, Pak? Kegiatan ini hari ini aja kita lakukan, karena yang lalu kita sudah dilakukan donasi juga untuk Pare-Pare dan Goa, dan hari ini kita khusus untuk Cianjur, Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat korban meninggal akibat gempa di Cianjur mencapai 271 orang dan ribuan orang lainnya harus mengungsi. Mereka saat ini membutuhkan bantuan, baik makanan maupun pakaian. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. KPU Merauke mulai membuka pendaftaran anggota PPD atau Panitia Pemilihan Distrik yang tersebar di 22 distrik Merauke. Anggota KPU Merauke Syah Muhar mengatakan penerimaan kali ini dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Artinya penerimaan berpatokan pada data elektronik yang tercantum dalam KTP, sehingga tempat atau domisili anggota PPD harus sesuai alamat tertera di KTP tersebut. Penerimaan badan ad hoc kali ini agak sedikit lain daripada pemilu-pemilu yang lain, yang sebelumnya, yaitu menggunakan sistem aplikasi, yaitu Siakba, sistem aplikasi untuk rekrutmen anggota KPU dan badan ad hoc, gitu ya, sehingga ini diwajibkan untuk tidak istilahnya lebih selektif begitu. Jadi yang KTP Merauke tidak bisa daftar di Jegebob untuk jadi PPD Jegebob, begitu. Begitu juga dari Kimam mau jadi KTP Kimam mau jadi PPD di Merauke tidak bisa, karena nanti sistem tolak. Sehingga kita harapkan kepada masyarakat supaya ada yang mau mendaftar. Ya, ini sementara sudah cukup antusias masyarakat, sudah cukup banyak untuk mendaftar di PPD ini. Cuma ada beberapa juga yang kami tolak karena datang kepinginnya sehingga kami tidak bisa layani gitu. Jumlah anggota PPD Merauke yang akan diterima sebanyak 178 orang. Dari jumlah tersebut 3 orang akan ditempatkan di sekretariat dan 5 orang akan bertugas di lapangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Siapapun yang ada di
Badan Pusat Statistik melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek di seluruh provinsi di Indonesia. BPS akan mengumpulkan data seluruh penduduk Indonesia, yakni profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Dengan data kependudukan yang tunggal, pemerintah akan lebih efektif melaksanakan program untuk mensejahterakan rakyat. BPS Papua saat ini sudah selesai mendata 2 kabupaten, yakni Kerom dan Merauke. Sedangkan wilayah Pegunungan Tengah Papua, pendataan baru dilakukan di ibu kota kabupaten karena kendala keamanan. Target nasionalnya harusnya sudah 80% kan, atau 100% lah. Tetapi untuk Papua hanya 2 kabupaten yang sudah 100%, itu Kerom sama Merauke. Yang sisanya terutama daerah pegunungan itu masih 0 sekian persen, bahkan sampai 10% pun belum itu. Kendalanya untuk daerah pegunungan sendiri apa? Ya situasi medan yang sulit, terus kondisi ada beberapa wilayah yang memang kondisi keamanan kan, sehingga untuk masuk ke sana kan butuh pendampingan yang lengkap dari aparat. Terus memang dari satu tempat ke satu tempat itu kan tidak bisa. Kalau sebelumnya kita bisa sistem tim kan, tetapi kalau sekarang memang dari kendala aplikasi geotek itu harus yang terdaftar yang bisa mengupload data, tidak bisa atas nama ibu, tetapi di-upload oleh yang lain tidak bisa. Jadi itu memang agak sedikit kendala dari aplikasinya, makanya tadi. Reksosek 2022 dilakukan serentak pada 15 Oktober hingga akhir November mendatang. Saat ini pendataan Reksosek di Papua baru mencapai 44,2%. Faktor keamanan serta ketersediaan jaringan internet menjadi salah satu kendala utama. Masyarakat di Papua diminta menerima kehadiran petugas BPS dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.